Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Galih Dwi Saputra. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan dari tugas diklat PBO yang diadakan oleh PIDC Malang angkatan 4 2023 ini, yaitu mengenai topik 2 mengenai enkapsulasi dan inheritance. Untuk soalnya sebentar saya bukakan dulu. Nah, tugas topik 2. Nah, begini skenario dari kelas diagram untuk topik 2. Nah, dengan konsep inheritance berdasarkan kelas diagram berikut. Kita diminta untuk membuat programnya. Di sini nanti terdapat 1 2 3 4 5 kelas, yang mana ada main kelas, uji pegawai, kemudian ada kelas pegawai, manajer, eksekutif manager, sekretaris, dan staff. Di mana manajer, sekretaris, dan staff itu merupakan subclass dari pegawai, dan eksekutif manager yaitu subclass dari manajer dan memiliki objek sekretaris. Nah, untuk si eksekutif manager ini otomatis dia menjadi nested inheritance, dimana dia bisa mewarisi dari dua superclassnya, yaitu pegawai dan manajer. Oke, kita langsung buka netbee-nya saja. Nah, kebetulan karena di sekolah juga agak sibuk, di rumah juga agak sibuk, jadi ini tadi skripnya saya cicil dari kemarin-kemarin, jadi ini sudah jadi langsung saya rekam gitu aja, itu saya jelaskan. Oke, di sini kita sudah memiliki 1 2 3 4 5 6 kelas sesuai permintaan dari soal. 1 2 3 4 5 6. Kita buka satu persatu, mulai dari kelas superkelasnya yaitu kelas pegawai. Oke, di sini sebentar. Di kelas pegawai ini kita cek dia memiliki private double gaji pokok, private string nama, private string jabatan. Oke, sudah ada ya. Nah, kemudian dia punya konstruktornya berparameter yaitu gaji pokok, string nama, dan string jabatan. Ini kepotong mungkin. Ya, ini saya masukkan di sini untuk konstruktornya yaitu pegawai, dari kelas konstruktor kelas pegawai yang memiliki variabel parameter gaji pokok, nama, dan jabatan. Nah, kemudian ada metode get gaji, set gaji. Get gaji pokok sudah ada, set gaji pokok dimana itu mengacu pada variabel gaji pokok. Kemudian get gaji pokok memiliki nilai kembalian atau return double gaji pokok. Kemudian ada metode get nama dan get jabatan. Nah, ini langsung berarti dia mereturn dari variabel nama, dan get jabatan juga mereturn dari variabel jabatan. Kemudian get total gaji mereturn dari gaji pokok karena ini masih kelas pegawai. Kemudian di sini ada metode info, di mana metode info itu untuk menampilkan dari info dari info dari data pegawai ini, mulai dari tadi nama yang menjadi parameter dari konstruktor pegawai yaitu nama, jabatan, gaji pokok. Oke, kita lanjut ke kelas manager. Oke, di sini sudah memulai konsep inheritasinya.
dimana kelas sebentar, kita ke kelas staff dulu yang lebih ringan. Oke, di sini kelas staff memiliki konstruktor untuk staff, yaitu staff double gaji pokok string. Mungkin ini sama ya, sama dengan konstruktor yang dimaksud dari pegawai. Jadi konstruktornya berparameter gaji pokok, string nama, dan jabatan. Kemudian dia mengambil variabel-variabel dari super kelasnya atau dari kelas induknya, yaitu pegawai. Cara pendeskripsiannya dengan menggunakan kata kunci extend. Jadi public class staff extend pegawai. Kemudian kita membuat konstruktor dari staff sesuai permintaan di sini. Kemudian kita mengambil variabel dari kelas induknya atau kelas supernya. Ini untuk staff. Oke, kemudian kita ke sekretaris saja yang sudah terbuka di sini. Ini sekretaris. Sekretaris memiliki variabel private double upah lembur. Ini kemudian juga punya konstruktor yang sama, yaitu gaji pokok, kemudian nama dan jabatan sama. Kemudian dia punya metode get upah lembur dan set upah lembur. Set upah lembur mengacu ke variabel upah lembur, kemudian get upah lembur memiliki nilai kembalian variabel upah lembur. Kemudian di sini bisa perhatikan ada get total gaji, di mana get total gaji itu jumlah dari upah lembur ditambah gaji pokok. Nah, gaji pokok ditambah upah lembur. Nah, di sini saya tambahkan metode info sekretaris yang nantinya kita pakai biar lebih mempermudah. Di sini untuk memasukkan upah lemburnya sekretaris itu berapa, kita pakai kelas scanner. Kemudian kita panggil pakai metode upah lembur untuk menampung nilai dari inputan dari user. Kemudian upah lembur sekretaris untuk menunjukkan upah lemburnya berapa, ini kurang titik 2. Nah, kemudian di sini ada super info, di mana super info ini metode yang ada di kelas super, yaitu di kelas pegawai, yang isinya untuk menampilkan data-data dari pegawai tadi, yaitu yang jabatannya sekretaris. Oke, sekretaris selesai. Kita ke kelas manager. Nah, kelas manager juga sama pendeskripsi. Oh ya, sebentar. Sekretaris tadi juga sama ya pendeskripsiannya. Untuk menjadi subclass dari pegawai kita harus melakukan extend pegawai. Kemudian manager juga sama, dia merupakan subclass dari pegawai. Nah, di sini ada extend pegawai. Kemudian private double bonus. Nah, di sini variabelnya private double bonus. Kemudian di sini juga bukan strukturnya sama. Manager pakai parameter gaji pokok, string nama, dan jabatan. Kemudian set bonus, yaitu metode set bonus dan get bonus, di mana set bonus itu untuk melakukan menampung nilai dari bonus yang akan dimasukkan untuk manager, dan get bonus itu untuk metode untuk mengambil atau mengambil dari bonus tadi yang dimasukkan atau adanya di return-nya get bonus. Nah, di sini juga ada get total gaji dari manager. Jadi jumlah gaji dari manager itu ada dua, yaitu gaji pokok dan bonus. Nah, gaji pokok kita ambil dari variabel super kelasnya. Jadi kita menggunakan super titik get gaji pokok ditambah bonus. Nah, bonus di situ di sini yaitu bonus yang dimiliki oleh manajer. Nah, di info manager ini saya kasih keterangan masukan bonus manager untuk memasukkan berapa sih bonusnya manajer. Kemudian nilai itu akan ditampung oleh
metode set bonus ya, metode set bonus. Kemudian akan bonus manager akan di sini bonus manager untuk menampilkan bonusnya kita menggunakan metode get bonus yang memiliki nilai return value dari bonus tadi. Kemudian ini super titik info yaitu menampilkan metode info yang ada di kelas super dari manager, yaitu kelas supernya yaitu pegawai. Nah, akan menampilkan seperti ini tadi. Oke, dari itu yang terakhir yaitu executive manager. Nah, di sini executive manager ada dua skenario. Jadi dia itu memiliki objek dari sekretaris dan juga dia merupakan subclass dari manager. Nah, otomatis dia juga menjadi subclass dari pegawai. Ini nested inheritance. Oke, kita cek lagi kesesuaiannya. Di sini sekretaris objek sudah, kemudian metode konstruktor executive manager. Mungkin ini saya kira sama karena ini terpotong ya. Mungkin double gaji pokok, string nama dan gaji pokok itu melekat di semua pegawai. Nah, ini sama. Kemudian nah di sini ada metode set sekretaris. Metode sekretaris set sekretaris. Nah, di sini untuk mendapatkan data dari sekretaris. Nah, di sekretaris tadi ini kan tidak ada infonya ya, void infonya tidak ada, jadi dia nanti melekat mungkin maksudnya ini. Jadi si sekretaris ini mengikuti executive manager. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada public, kemudian get sekretaris untuk mendapatkan data sekretaris ini. Public sekretaris, get sekretaris, return SKR. SKR itu objek dari sekretaris. Kemudian ada get total gaji. Get total gaji di sini yaitu saya dapatkan dari metode total gaji dari manager. Jadi kita mengambil dua metode yang ada di kelas manager, yaitu get gaji pokok dan get bonus dengan kata kunci super, karena executive manager itu merupakan anak kelas dari manager atau subkelas dari manager. Kemudian di sini mudah saja info executive manager. Di sini void info saya tambahin biar tidak sama info. Di sini saya kasih void info executive manager. Saya tinggal mengambil super info manager dan skr titik info sekretaris. Jadi di sini nanti yang akan ditampilkan yaitu info dari executive manajernya sendiri dan info dari sekretaris. Oke. Dari semuanya itu kita akan running di main kelasnya yaitu uji pegawai. Nah, di main kelas scriptnya tinggal seperti ini, yaitu kita bikin objek dari pegawai, data pegawai, kemudian pegawai saya kasih gajinya 3 juta Ali namanya, kemudian jabatannya staff, kemudian pg.info. Ini akan menampilkan metode dari info yang ada di kelas pegawai. Kemudian ada manager mn itu objek dari manager. Kemudian start Brilliant ini saya tampilkan data manager. Kemudian mn akan memanggil konstruktor manager dengan saya isikan berparameter. Konstruktor manajernya juga sama dengan pegawai, memiliki 3 parameter, yaitu nilai gaji pokok, kemudian nama dan jabatan. Kemudian mn info manager itu untuk menampilkan metode info manager. Kemudian di sini juga ada Brilliant data eksekutif manager dan sekretaris. Jadi ini untuk menampilkan data dari eksekutif manager dan sekretaris. Oke. Di sini saya membuat objek baru yaitu executive manager. Kemudian objek dari manager saya gunakan untuk memanggil konstruktor dari executive manager yang memiliki 3 parameter sama, yaitu gaji pokok, nama dan jabatan. Kemudian
Di IM juga saya lakukan metode set sekretaris, yang mana metode set sekretaris itu menampung dari konstrukturnya ke sekretaris, kemudian saya isikan, di mana konstruktur sekretaris juga memiliki 3 parameter, yaitu gaji pokok, nama, dan jabatan. Setelah itu yang terakhir yaitu objek executive manager juga memanggil info executive manager, yang dimana metode ini di executive manager tadi untuk memanggil metode info manager dan info sekretaris. Info manager yang ada di kelas manager yang sebagai superkelasnya executive manager, dan info sekretaris yang ada di kelas sekretaris. Oke, sekarang kita coba di running ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara, tadi ada anak saya yang manggil-manggil si bocil. Nah, di sini data pegawai langsung muncul karena kita tidak perlu memasukkan bonus atau upah lembur. Nah, sedangkan di data manager kita harus memasukkan bonus manajernya. Misalkan di sini bonusnya 1 juta di bulan ini, dan mungkin di bulan lain ada 2 juta. Kita coba 2 juta. Nah, munculnya seperti ini. Bonus manajernya 2 juta, nama pegawainya Budi, jabatan manajer, gaji pokok 5 juta, total gaji 7 juta. Penjumlahan dari 5 juta ditambah 2 juta. Nah, di sini data executive manager dan sekretarisnya. Bonus manajernya misalkan kita masukkan 3 juta karena dia EM, executive manager. Nah, nama akan muncul seperti ini. Jadi bonus manajer, nama pegawai Tarmiji, executive manager, gaji pokok 8 juta, total gaji 11 juta ini maksudnya. Nah, kemudian upah lembur sekretaris misalkan 2,5 juta. Nah, upah lembur sekretaris 2,5 juta, nama pegawai Erlin, jabatan sekretaris, gaji pokok 4 juta, total gaji 6.500.000. Ini diperoleh dari kelas sekretaris perhitungannya ini. Nah, dimana tapi kita mengolahnya di kelas executive manager. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya, pemaparan penjelasan dari tugas topik 2 yang sudah saya kerjakan. Moga-moga mendapatkan berkah dari Allah SWT, menambahkan ilmu, mendapatkan manfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.